Sehingga di pagi hari menjelang siang hari ini kami datang bersyukur di hadirat-Mu. Sebab itu Tuhan, kami datang menghampiri Engkau Bapa. Dengan segala kerinduan kami, mari Kau puaskan jiwa kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan yang campur tangan dalam ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut Engkau di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Mari Tuhan yang siap menyembah Tuhan bersama-sama kita katakan amin, amin, haleluya. Silakan dulu umat Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, meninggikan namanya. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan, diagungkan. Haleluya. Kita percaya bahwa Allah kita itu Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat. Sebab itu mari datang bersyukur di hadapannya. Haleluya.
Kami berkata bahwa Engkau adalah Allah yang ajaib, Allah yang besar, Allah yang mulia, yang mampu melindungi, menolong, dan bahkan menyembuhkan kami di kala kami sakit, menguatkan kami di kala lemah, menyertai kami di kala kami sendirian, bahkan meneguhkan hati kami ketika kami menghadapi pencobaan-pencobaan. Terima kasih untuk semua penyertaan-Mu yang luar biasa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami telah memuji-Mu dan kami hendak mendengarkan firman-Mu. Ajar kami dan kuduskan setiap pendengaran kami, dan biarlah kami Tuhan mendapatkan hikmat, marifat, dan kebijaksanaan daripada-Mu untuk boleh dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu, supaya olehnya kami boleh melakukan dalam hidup kami. Namun sebelumnya kami akan memberikan persembahan yang kedua, dan biarlah setiap persembahan kami kudus bagi Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari umat Tuhan diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya sapa Bapak Ibu, Shalom. Kita akan memberikan persembahan yang kedua Bapak Ibu. Nah, ini adalah sesi yang kedua. Tadi sesi yang pertama penuh Bapak Ibu. Saya juga berpikir begini, makin dipercepat ibadah, makin penuh. Ya, sangat. Ini tadi pagi penuh sekali Bapak Ibu. Dan puji Tuhan untuk hari ini kita ada di sini. Dan nanti sesi yang ketiga jam 11. Jadi ibadah kita, isinya ibadah kita itu hanya 1 jam 20. 1 jam 20 supaya ada proses keluar, supaya jangan ngumpul rame di luar Bapak Ibu. Nah, nanti ibadah yang ketiga, sesi yang ketiga ada jam 11. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Saya berharap kita untuk menyesuaikan dengan jam-jam waktu yang sudah ada. Nah, karena itu saya menganjurkan Bapak Ibu untuk setiap keluar rumah tetap saya anjurkan pakai masker, pakai sarung tangan. Kalau pergi belanja ke toko atau kemana, pakai sarung tangan Bapak Ibu. Dan saya berharap tetap juga menjaga kebersihan, istirahat yang cukup supaya fisik kita tetap kuat. Dan sekali lagi Bapak Ibu, jangan terlalu khawatir dan takut berkelebihan. Beberapa minggu yang lalu Tapteng agak gencar Bapak Ibu dengan berita virus corona. Tetapi setelah 1 minggu lebih sedikit, berita corona itu agak menurun Bapak Ibu. Dan puji Tuhan, kita berdoa dan kita berharap supaya itu Tuhan terus jauhkan segala hal yang menakutkan. Dan kita berdoa untuk di Sibolga supaya tidak ada terjadi. Dan biarlah Tuhan yang melindungi Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Terkadang dari masyarakat begitu ada orang meninggal di sana, tiba-tiba mati. Virus corona. Belum tentu karena virus corona. Nah, sehingga orang pada takut yang berkelebihan yang sangat luar biasa. Namun mari kita jaga hati kita, jaga pikiran kita. Karena semakin kita sering ketakutan Bapak Ibu, kita akan lama-lama penyakit jantung, ya hipertensi juga akan ikut bersama. Karena itu jaga hatimu, jaga pikiranmu supaya tidak mengalami sakit penyakit seperti itu. Mari Bapak Ibu, kita akan belajar bersama dari Wahyu pasal yang kedua. Ya, Wahyu pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Wahyu pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat 7. Kita akan baca bersama-sama. 3, 2, ya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ke7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke7 kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau,
karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan dikaruniakan makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Amin. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sebuah topik kembali kepada kasih mula-mula. Rasul Yohanes, dia dibuang ke Pulau Patmos dengan satu tujuan, agar dia tidak dapat berinteraksi dengan orang-orang Kristen yang lain atau pengikut Yesus, supaya dia juga tidak dapat memberitakan kabar, atau sekaligus supaya dia juga mati perlahan-lahan, sebab daerah itu adalah daerah yang terisolasi, yang sangat-sangat menakutkan, sehingga dia dibuang ke sana. Namanya pun buangan. Bapak Ibu masih pernah atau pernahkah Anda mendengar pada zaman Orde Baru ada namanya Nusa Kambangan? Orang yang dibuang dulu, orang yang ditahan di Nusa Kambangan adalah orang-orang jahat, adalah orang-orang yang sangat-sangat jahat sekali. Dan dikatakan, siapa orang yang ditawan di Nusa Kambangan, dia tidak akan mungkin lagi untuk bisa hidup dengan sehat jikalau dia sudah habis masa tahanannya. Namanya pun buangan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tetapi terbalik dengan Yohanes. Yohanes justru dia mengalami kedekatan pribadi dengan Tuhan. Dia menemukan sesuatu yang dia tidak temukan sebelumnya. Sesuatu yang dia belum melihat sebelumnya. Baik itu di alam roh, baik itu secara kasat mata. Di Pulau Patmos, Tuhan mewahyukan, memperlihatkan, memberitahukan kepada dia hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman. Hal-hal yang akan terjadi, bagaimana Tuhan Allah akan mengakhiri dunia. Bagaimana Tuhan akan membinasakan segala yang ada. Bagaimana Tuhan akan meruntuhkan langit. Bagaimana Tuhan akan membinasakan, menghancurkan matahari, bulan, dan bintang. Tuhan beri pewahyuan kepadanya ketika dia ada di Pulau Patmos. Untuk apa itu diberitahukan oleh Tuhan? Untuk disampaikan kepada gereja-gereja Tuhan. Yang pertama adalah kepada 7 gereja yang ada di Asia Kecil. Dan kepada mereka, orang-orang Kristen yang menjadi pengikut Kristus, termasuk kita bersama untuk hari ini, agar kita tahu apa yang akan terjadi menjelang hari kedatangan Yesus yang kali kedua. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu dikatakan di sana, dia memberikan pewahyuan kepada 7 gereja yang ada di Asia Kecil. Dan yang pertama adalah kepada gereja di Efesus. Daerah Efesus dulu adalah daerah Kristen yang sangat luar biasa, yang sangat hebat. Dan di daerah yang sekarang disebut dengan sebutan nama Turki, Paulus pergi pelayanan ke sana. Dan rasul-rasul yang lain pergi pelayanan ke sana. Dan murid-murid Paulus juga ditempatkan untuk pelayanan di pos-pos yang sudah dibuka oleh pelayanan Paulus. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita lihat sekarang, kekristenan di Turki, wow, hilang. Hampir hilang. Walaupun ada sangat sedikit sekali dibanding dengan zaman para rasul-rasul pada zaman itu. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, nasihat yang diberi oleh Tuhan kepada jemaat di Efesus lewat pewahyuan yang diterima oleh Yohanes, dikatakan di sana Bapak Ibu, bahwa jemaat di Efesus itu adalah orang yang memiliki jeripaya yang hebat. Namun Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di kota Efesus itu
adalah sebuah kota yang terbesar di Asia Kecil pada saat itu. Dan di daerah itu sangat terkenal kuil Artemis yang sangat dijumpai atau dikunjungi oleh banyak orang untuk beribadah ke dewa Artemis atau dewa Baal. Nah, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, namun Tuhan spesial berbicara ke satu persatu kepada jemaat. Dan salah satunya adalah jemaat di Efesus. Dan yang pertama Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bukankah Tuhan itu Allah Maha Tahu? Bukankah Dia Allah yang Maha Kuasa? Bukankah Dia Allah yang Maha melihat segala sesuatu yang Dia ciptakan? Bukankah Dia Allah yang Maha mengetahui segala niat manusia yang ada terkandung di dalam hatinya? Bukankah Allah tahu apa yang sedang dipikirkan dan yang akan dipikirkan oleh manusia? Sekali lagi, Allah Maha Tahu. Maka dikatakan kepada jemaat di Efesus, aku tahu segala jerih payahmu. Aku tahu pekerjaanmu. Mungkin suami tidak tahu apa yang kau kerjakan semalam. Mungkin istri tidak tahu apa yang kau kerjakan minggu yang lalu. Mungkin orang tua tidak tahu apa yang kau kerjakan pada kemarin. Atau juga anak-anak tidak tahu apa yang kita kerjakan hari ini. Tetapi ingat, ada Tuhan yang mengetahui segala sesuatunya. Amin, Bapak Ibu. Apakah yang kita lakukan itu yang baik atau yang jahat? Tuhan tahu. Tuhan melihat dan Tuhan mendata setiap hidup manusia. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kepada jemaat di Efesus Tuhan berfirman kepada Yohanes, dan dia berkata, aku tahu jerih payahmu. Mungkin kita merasa sudah berjerih payah dalam hidup ini, khususnya dalam pelayanan, dan kita sudah memiliki jerih payah juga dalam membangun sebuah gereja ini. Tapi jika kita berkata, aku sudah berjerih payah, Tuhan akan menjawab, aku tahu jerih payahmu. Maka saya pun tidak ada terlalu berbangga, oh kami sudah bangun gereja yang begini, enggak. Karena Tuhan tahu, karena tidak perlu kita publikasikan kepada orang, karena Tuhanlah yang perlu dimuliakan lewat apa yang kita kerjakan. Katakan amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Lalu Tuhan berkata, aku tahu ketekunanmu. Tekun engkau beribadah, tekun engkau berdoa, tekun engkau menolong orang-orang yang lemah, tekun engkau untuk memperhatikan orang-orang yang tertindas, tekun engkau untuk pergi beribadah, bergereja, tekun engkau bernyanyi, dan tekun engkau berdoa. Tuhan berkata, aku tahu ketekunanmu. Maka Bapak Ibu, kita tidak perlu berkata kepada orang lain, aku kan setia, aku kan rajin, aku kan orang yang tekun. Nggak perlu kita bicara, sebab kita bukan mencari penilaian manusia. Yang kita cari ialah bagaimana supaya Tuhan berkenan atas hidup kita. Bapak Ibu, lalu Tuhan berkata, aku tahu kesabaranmu. Walau engkau diejek, walau engkau dihina, aku tahu kesabaranmu. Mungkin ada orang berkata, oh aku adalah orang sabar. Kalau bukan karena kesabaranku, kalau bukan karena aku anak Tuhan, udah ku tampar dia. Tapi dengar Bapak Ibu, Tuhan tahu semuanya apa yang telah kita kerjakan. Dan Tuhan berkata, aku tahu bahwa engkau adalah orang yang rela menderita. Tuhan berkata kembali lagi, aku tahu bahwa engkau tidak mengenal rasa lelah. Engkau tidak berkata dengan tidak pernah berkata engkau jenuh. Engkau tidak pernah berkata engkau bosan. Aku tahu semuanya, kata Tuhan Allah. Mungkin Bapak Ibu, kita memiliki jerih lelah dalam hal beribadah. Kita mungkin merasa kita adalah orang yang tekun. Kita mungkin juga menilai diri kita bahwa kita adalah pribadi yang sabar. Kita menilai diri kita bahwa kita adalah orang yang sudah banyak menderita untuk memperjuangkan dan mempertahankan nama Yesus dan mengikut Dia. Walaupun kita banyak hal-hal yang menghalangi kita. Dan kita juga tidak mengenal lelah. Tetapi Tuhan berkata, aku tahu semuanya. Kalau ada orang berkata, aku adalah orang paling hebat di gereja itu.
Aku adalah orang yang terutama di gereja itu. Apalagi kalau seorang pendeta berkata, aku adalah penentu dalam gereja itu. Oh, bukan. Tuhan berkata, aku tahu bukan kau yang menentukan, tapi aku yang menentukan. Nah, Bapak Ibu, jemaat di Efesus, mungkin mereka merasa bangga dengan jerih lelah mereka. Mungkin merasa bangga dengan ketekunan mereka. Mungkin merasa bangga dengan kesabaran mereka. Mungkin bangga dengan rasa kerelaan mereka untuk menderita. Mungkin mereka bangga karena mereka tidak mengenal lelah dan jemu-jemu untuk pelayanan Tuhan. Mulai mereka menilai diri mereka hebat. Lalu Tuhan berkata, aku tahu. Aku tahu kamu seperti itu. Lalu yang kedua Tuhan katakan, tetapi aku mencelah kamu. Kita baca sebentar, Bapak Ibu. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Tuhan berkata, ada yang tercela, ada yang kucela dalam dirimu. Walaupun engkau sabar, walaupun engkau berjerih lelah, walaupun engkau tekun, walaupun engkau rela menderita, walaupun engkau tidak kenal lelah dalam pelayanan, tapi aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasih mula-mula. Tahu Bapak Ibu tak kasih mula-mula? Kasih mula-mula itu adalah kasih yang pertama dia jatuh cinta. Saya mau tanya Bapak Ibu, yang remaja sampai yang tua pasti pernah mengetahui bagaimana rasanya jatuh cinta. Walau kita tidak nyanyikan nyanyian yang dibilang jatuh cinta beribu rasanya ya. Wow, berjuta ya. Bukan beribu, berjuta lagi. Wah, nggak tahu ada di situ nano-nanonya warna apa bla 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 blanya. Sehingga dikatakan berjuta rasanya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita pernah merasa jatuh cinta, orang yang jatuh cinta, wow, dia tidak peduli hujan. Kalau udah janjian, kalau dia nggak datang, dia yang teman yang berkata begini, bang lagi di mana? Aku udah nunggu lu di sini, udah kedinginan aku kena hujan. Lalu pacarnya berkata, iya karena hujan nih, masa nggak tahu? Ah, nggak begitu kau, masih hujan udah seperti ini, kau yang janji, kau yang ingkari, udahlah selesai kita. Begitu dibilang, stres dia, pusing dia. Kenapa? Itulah hebatnya kalau orang jatuh cinta. Nah, pertanyaan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Anda merasakan jatuh cinta dalam jiwamu kepada Tuhan? Orang yang baru kenal Tuhan, orang yang baru bertobat, berapi-api, dia tidak peduli mau dilarang ibadah, dia akan berkata, biarpun Bapak larang aku beribadah, aku akan tetap beribadah. Biarpun Bapak larang aku untuk pergi ke sana, aku akan tetap pergi ke sana. Karena jiwaku hidup di sana. Karena rohku hidup di sana. Karena imanku bertumbuh di sana. Itulah cinta mula-mula. Karena dia bukan ikut-ikutan, tapi karena cinta mula-mula. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang jatuh cinta. Kalau sekarang sudah ada handphone, kalau dulu belum ada handphone, kalaupun ada dulu ada telepon itu yang di hutan terang, itu pun hanya orang-orang tertentu yang punya. Kalau enggak kita ke telepon umum, kita harus nunggu antri masuk ke koin, ceker. Terkadang salah juga, ceker ulangi lagi capek untuk teleponnya. Kalau itu nggak ada, hanya buat surat, dibelilah kertas bunga, wow, ditulislah di situ. Begitu surat diterima, wow, setiap saat kalau ada kesempatan ini akan dibaca. Jangan-jangan juga sebelum dikirim surat ini dengan perantaraan kawannya, dikasih pandan. Tahu pandan? Tahu pandan? Yang harum itu loh. Itu dulu kalau di kampung-kampung, SMP di kampung yang begitu, dikasih pandan supaya agak harum. Oh, harum dia. Suratnya pun harum.
Tulisannya pun, kalau tulisannya kurang bagus, disuruh orang lain menulis supaya bagus kelihatannya. Wah, itulah orang yang jatuh cinta. Apapun dilakukannya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Dulu ketika kita baru mengenal Tuhan. Bagaimana Anda baru mengenal Tuhan? Dulu baru-baru kita kenal Tuhan. Kita nggak peduli mau kolektif mau uang berapa. Kita nggak hitung-hitungan. Karena kita pikir, wah, aku lagi cinta Tuhan. Tapi begitu rasa cinta itu mulai pudar, wah, mulai mikir, jangan ini Sama halnya, orang pacaran dulu sebelum berkeluarga, cintanya berapi-api. Kata-katanya kata-kata sayang. Tapi setelah berkeluarga, tujak kedua noko katanya pula. Kenapa? Mulai pudar. Kalau sudah seperti itu, itulah orang yang kasihnya sudah mulai pudar. Begitu kasihnya sudah mulai pudar, maka ketahuilah, cecok akan sering. Kalau sudah sering cecok, maka tidak akan ada lagi damai. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, seorang yang sedang jatuh cinta dan mengasihi Tuhan, dia akan berkata, Tuhan, mati hidup dengan Tuhan. Hari-hari ini kita lagi diuji dengan virus corona. Dulu kita berkata sebelum datang virus corona, kita berkata, Yesus nomor 1. Tapi begitu datang virus corona, masih berani berkata Yesus nomor 1. Walaupun kita unggah di WA kita, orang akan berkata, alah, virus corona pun kau takut. Kan gitu ya? Ada sindiran yang terjadi. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita berbicara tentang kasih dan iman kepada Allah dalam Yesus Kristus, dalam situasi ini dipertaruhkan. Apa yang kita ucapkan itu, mampukah kita tetap eksis dengan apa yang kita ucapkan? Sebagai bukti bahwa kita adalah orang yang mengasihi Tuhan. Bukankah Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, dia harus meninggalkan ayah dan ibunya. Dia harus meninggalkan saudaranya. Bukan berarti harus membenci, harus melupakannya. Tetapi harus Yesus nomor 1 dalam hidupnya. Seperti lagu itu yang berkata, yang terutama dalam hidupku. Coba sebut. Yang terutama di dalam hidup ini, tinggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Kita cinta Yesus bukan karena terpaksa. Tapi adakah orang mencintai seseorang karena terpaksa? Ada. Jika ada orang yang mencintai seseorang dengan terpaksa, maka menikah pun akan dengan cara terpaksa. Coba Anda bayangkan betapa banyaknya pengorbanan Anda dalam korban hati, korban jiwa, korban pikiran selama Anda berkeluarga karena Anda memulai dengan terpaksa. Ikut Tuhan bukan terpaksa. Ikut Tuhan bukan karena kata orang. Mengasihi Tuhan bukan karena paksaan. Tetapi mengasihi Tuhan adalah dari hati yang tulus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, lalu apa yang harus dilakukan? Jika seseorang itu telah meninggalkan kasih mula-mula, orang yang memiliki kasih mula-mula itu, dia ingin berkorban. Dia ingin berbuat sesuatu yang terbaik. Dia tidak memikirkan hal yang jelek, tetapi dia selalu memikirkan hal yang terbaik, apa yang harus dia lakukan untuk pribadi yang dia kasih, untuk pribadi yang dia hormati, untuk pribadi yang muliakan. Siapakah yang kita muliakan? Adalah Tuhan.
Maka yang harus kita lakukan, kita harus rela memberikan hidup kita kepada Tuhan. Bukankah Paulus yang berkata dalam Roma pasal 12, bahwa mempersembahkan tubuh adalah sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita perlu penaklukan diri untuk kembali kepada kasih mula-mula itu. Kalau dulu dalam kasih mula-mula kita lagi-lagi jatuh cinta kepada Tuhan, kita selalu taat, kita setia, dan kita memiliki ketulusan yang ikhlas. Lalu apa yang harus kita lakukan kembali? Karena Tuhan berkata, kamu harus bertobat. Kata bertobat itu berarti harus berbalik kepada jalan yang benar. Bagi Tuhan, bukan hanya mencuri, bukan hanya korupsi, bukan hanya memaki-maki, bukan hanya berzina yang jadi dosa. Tapi Tuhan berkata, betapa jauhnya, betapa dalamnya kamu jatuh. Karena itu bertobatlah, lakukanlah kembali apa yang kamu lakukan semula. Apa yang kita lakukan dari awal ketika kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat penyelamat hidup kita? Kita menaklukkan diri kepada firman-Nya, kita belajar taat. Ada penguasaan diri. Orang yang baru bertobat, dia mengerti hidup baru dalam Tuhan. Maka dia tidak sembarang mengatakan kata-kata. Ada ketaatan yang tulus, ikhlas sebagai pengabdian yang sejati kepada Allah, ke dalam nama Yesus Kristus. Ada pengorbanan yang dilandasi oleh kasih. Dia berkorban bukan hitung-hitungan. Dia berkorban bukan supaya dikenal orang. Dia berkorban tetapi sebagai wujud daripada kasih dan hormat dan rasa syukurnya kepada Allah. Lalu dia melakukan pelayanan yang benar. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pelayanan yang benar. Pada awal-awalnya orang melayani Tuhan dengan tulus, orang melayani Tuhan dengan benar. Tapi lama kelamaan, sama dengan Petrus yang berjalan di atas air itu, dia tulus lakukannya, tapi begitu di atas air dia mulai sadar, oh ini bahaya. Orang yang baru melayani dia tulus, tapi begitu mulai lama pelayanan, dilihat kiri kanan, bisanya rupanya begini. Lalu dia terkontaminasilah kehidupan kerohaniannya oleh karena orang-orang di sekitarnya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dulu kita rajin berdoa. Begitu kita kenal Tuhan, rajin berdoa. Asal mau keluar rumah berdoa, mau pulang, setelah pulang di rumah masuk kamar berdoa, rajin berpuasa, dan rajin juga Bapak Ibu memberikan persepuluhan. Tetapi setelah sekarang pertanyaannya, apakah masih melakukan itu semuanya? Di manakah cinta mula-mula kita itu kepada Tuhan? Di manakah cinta mula-mula kita itu dalam pelayanan? Di manakah cinta mula-mula kita itu dalam bergereja? Di manakah cinta mula-mula kita itu dalam iman kepada Tuhan? Kalau kita masih memiliki kasih mula-mula, pasti kita akan melakukan apa yang pernah kita lakukan dulu sebagai pelayanan yang tulus ikhlas dalam pengorbanan yang sejati kepada Allah. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau tidak bertobat, apa konsekuensinya? Tuhan berkata, aku akan datang untuk mengambil kaki dianmu. Apa kaki dian? Dalam tabernakel Musa, yang diberi oleh Tuhan petunjuk kepada dia, ada pelita emas, 7 pelita emas. Biasanya kalau perayaan Natal itu tempat lilin itu kayak gitu modelnya Bapak Ibu. Ada 7 pelita emas. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kaki dian itu adalah tempat lilin yang kita pakai kalau Natalan itu. Dan di situ ada lampu yang harus hidup 24 jam. Itu harus hidup, yang 7 itu 24 jam. Dan Iman, Harum dan anak-anaknya harus menjaga eksisnya pelita emas ini harus nyala. Dan harus itu dibersihkan dengan waktu yang tertentu, sehingga lampu ini nyala terus di bait suci, gak boleh padam. Karena inilah yang diberikan oleh Tuhan, menunjukkan bahwa dia ada di dalam baitnya. Nah, lalu Tuhan berkata, jika kamu tidak bertobat, aku akan datang dan aku akan mengambil kaki dian itu. Lalu Bapak Ibu, kalau kaki dian itu tidak ada, itu melambangkan Yesus tidak ada lagi di tengah-tengah gereja itu. Karena Yesus adalah terang.
Yesus adalah kemuliaan gereja. Dan jika Yesus tidak ada dalam gereja, maka gereja itu tidak memiliki kemuliaan. Pertanyaan, jika kaki Dian dan jika Yesus tidak ada dalam gereja, masih adakah orang yang datang untuk beribadah? Masih. Tapi ibadah itu hanyalah seremonial. Karena Yesus tidak ada lagi di sana. Ibadah itu hanyalah dilakukan karena organisasi. Karena Yesus tidak lagi bertahta di atas tempat ibadah mereka. Betapa pentingnya Yesus harus hadir dalam setiap ibadah. Dan Yesus katakan, aku akan mengambil kaki dianmu, jika kamu tidak bertobat. Apa maksud daripada itu Bapak Ibu? Kita harus kembali kepada kasih mula-mula. Nah, akibatnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kaki Dian diambil oleh Tuhan. Maka pengurapan di dalam ibadah itu tidak ada. Pengurapan dalam gereja itu tidak ada. Pengurapan dan hadirat Tuhan tidak ada. Karena hanya sebatas organisasi dan sebuah pertemuan organisasi saja. Karena Kristus tidak ada lagi yang bertahta dalam hidup gereja itu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita menginginkan hanya sebuah rutinitas ibadah? Apakah kita menginginkan hanya sebuah organisasi? Bukankah Tuhan yang terpenting? Jika kita menyadari bahwa Tuhan adalah terpenting harus ada dalam ibadah kita, maka kepada kita juga seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada jemaat Efesus melalui wahyu yang disampaikan kepada Yohanes, dikatakan, kembalilah kepada kasih mula-mula. Lakukan apa yang dulu engkau lakukan. Amin Bapak Ibu. Lakukan apa yang dulu engkau lakukan. Lalu Tuhan berkata, sebab jika tidak, aku akan mengambil kaki dia. Jangan sampai biarkan Tuhan pergi dari hidupmu. Jangan sampai biarkan Tuhan meninggalkan engkau. Jangan kita biarkan Tuhan menjauh dari diri kita. Kita rindu Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Lalu dikatakan tadi di sana Bapak Ibu, saya akan tutup karena waktu. Lalu dikatakan tadi di sana Bapak Ibu, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Setialah sampai mati. Amin. Setialah sampai mati. Setialah, lakukanlah apa yang harus kita lakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Amin. Tuhan memberkati kita bersama-sama. Tangan Tuhan telah merendam suatu karya yang agung mulia, kan tiba nanti kau lihat pelangi kasih-Nya.
Tuhan. Biar pemulihan Tuhan atas hidup kita. Biar pemulihan Tuhan atas roh dan jiwa kita. Biar Tuhan pulihkan iman percaya kita. Oh ya Rabashi kita. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan. Pulihkan iman kami. Pulihkan kesetiaan kami. Pulihkan kasih kami kepada-Mu ya Tuhan. Pulihkan kami. Pulihkan kami dalam nama Yesus. Oh ya Rabbana. Bawa kami pada kasih-Mu yang sempurna. Bawa kami pada kasih-Mu yang sempurna ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh ya pulihkan iman kami. Pulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar setiap kami kembali kepada kasih mula-mula. Mampukan kami Tuhan dengan roh-Mu yang kudus dan bimbing kami. Agar kami bukan hanya pendengar tapi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus. Mari setiap kita diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan. Amin. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita untuk hari ini. Bapak, hati kami bersyukur dengan limpahnya karena anugerah dan kasih setia-Mu yang besar, yang tidak henti-hentinya dan tidak habis-habisnya bagi kami. Bagaikan sungai yang mengalir setiap saat, bagaikan hujan yang turun, yang membasahi bumi, demikianlah kasih-Mu memenuhi hati dan jiwa kami. Bapak, terima kasih dalam ibadah kami sesi yang kedua ini. Engkau sudah menolong kami. Kami juga berdoa untuk ibadah sesi yang ketiga sebentar ya Tuhan. Selesai ibadah ini, Tuhan bimbing, Tuhan beri kami kekuatan, Tuhan urapi kami, dan Tuhan bimbing kami semuanya Tuhan. Umat-Mu yang akan pulang ke tempat masing-masing, Engkau sertai dan lindungilah. Peliharalah mereka dalam kesehatan mereka. Aku berdoa Tuhan, peliharalah dan lindungilah keluarga mereka. Pelihara dan lindungilah anak-anak dan cucu mereka. Tuhan, aku berdoa berkatilah usaha dan pekerjaan mereka. Cukupkanlah apa yang mereka perlukan, sebab Engkaulah Tuhan kami, tempat kami mengadu dan berharap untuk segala sesuatu apa yang kami perlukan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih umat-Mu telah memberikan persembahan dari sebagian apa yang telah Tuhan berikan. Biarlah itu menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan berikanlah mereka dengan berkat yang berlipat kali ganda, 60, 100 kali lipat. Sehingga pada hari akan datang mereka akan dapat memberikan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ulurkan tangan-Mu dan berkati kami sekalian supaya kami pulang membawa berkat-Mu. Mari jemaat dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Allah. Anugerah besar dari Allah Bapa kita di surga, pencipta langit bumi dan segala isinya, serta kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Dan penyertaan Roh Kudus itulah yang akan menyertai kita hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita diberkati Tuhan, bersama-sama kita nyanyikan haleluya.